Halo guys, David sini dan ada HP 3 juta yang kayaknya menang banyak lagi nih. Tecno Pova 7 5G. 3 juta itu harga resmi ya, 3099 buat varian 8128, 3299 buat varian 8256. Pas video ini dibuat, malah lagi ada promo yang bikin harganya jadi 2,8 jutaan doang. Kayak ada bok melati ya? Kayak tanda-tanda goib nggak sih? Soalnya buat harga 3 juta, apa yang dikasih HP ini dari spek fitur sampai ke bonusnya berasa kebanyakan ya. Maksudnya gimana? Let's go kita unboxing dulu. Dari lihat desain kotaknya ini dia mirip-mirip aja sama Pova 7 series yang lain. Mereka ada collab sama PUBG, jadi ada siapa yang unknown itu, ini mirip kayak Pova 7 4G juga. Ada Tecno, ada PUBG Mobile, ada keterangan variannya. Internal 128, ada yang 256, dan RAM-nya sama-sama 8GB semua. Yang kecil ini, bukan yang 16GB ya, sekali lagi 8GB saja. Tecno Pova 7 5G, di bawahnya ada free, semua suka, 4 huruf ini. Wireless power bank, sip, ada MediaTek Dimensity 7300, layarnya 144Hz, Full HD Plus display. 1,5K ini saya udah konfirmasi ke orang Tecno, katanya ini kayaknya salah cetak deh. Kalau di retail kayaknya nggak ada lagi deh. Baterainya 6000 mAh dan chargingnya 45 watt plus 30 watt wireless charging. Wow, ini HP 3 juta udah ada wireless charging. Jadi kemarin dimulai dari Infinix Note 40, sekarang juga diikutin oleh Tecno. Itu fitur yang mewah yang biasanya ada di HP flagship, sekarang HP 3 juta udah mulai umum ya. Sebelah kanan ada Pova 7 5G, ada garansi 12 plus 1 bulan, terus ada Smart Friend 33GB, sama sih kayak Pova yang 4G, ini ada Krafton dan lain-lain, ada yang PUBG, ini juga ada PUBG-nya Southeast Asia Super League, dan official gaming smartphone. Oke, berarti dianggap cukup ya buat PUBG ya. Di belakangnya sini ada varian warna Geek Black, ada warna putih dan warna hijau juga, dan ini varian 128 plus 8GB. Ada varian yang 256 juga, selisih harganya sih 200.000 ya. Kalau misalnya ada duit lebih lumayan buat nambah 200.000, bisa dapat 128GB. Worth it sih. Di bagian belakang ada 3 varian warna yang saya sebutin tadi, hijau, putih, dan hitam. Yang kita unboxing kali ini warna hitam. Ada lampu-lampunya ini. Sekarang kita lihat saja apa yang dibungkus oleh HP-nya. Ada kotak HP-nya lagi yang warna putih. Yang simple sekali ya. Ini agak nyaru, nanti kita taruh sini dulu. Kita lihat bonusnya dulu nih. Yang dapetin magnetic wireless power bank 5000 mAh. Free! 4 huruf favorit lagi. Gift ini juga 4 huruf favorit, hadiah. Dari gambarnya desainnya kelihatan futuristik minimalis yang cakep sih. Ini bukan murahan sih, kelihatannya ada Tecno-nya. Dan di belakang ada spek-speknya 5000 mAh, bisa ngecas 18 watt, 5 layer safety protection, dan udah support protokol power delivery. Di sini ada spek yang lebih detail. Ini udah resmi Indonesia juga, dan dalamnya ada power bank. Isinya seperti ini. Wuh, ini berasa power bank premium sih. Dari finishingnya saya suka rapi, nggak kelihatan sembarangan, sampai ada gripnya yang bisa, yang ada teksturnya, terus ada tombol power dengan ring warna orange. Ya, ini tema warnanya pakai kombinasi orange dan silver ya, dari power bank sampai ke kotaknya terang dan warna orange. Ada 07, ada magnetic wireless, di sini ada transparan buat ngeliat langsung ke IC-nya seperti apa. Ada apa ini? Apa ini? Ini. Oh, nggak bisa ditekan deh, kirain tombol apa ini. 5000 mAh. Gaya-gayaan ada tanda panahnya soalnya. Di bagian belakangnya ada lingkaran seperti MagSafe, ada lambang petir dan tulisan super yang tidak berarti apa-apa sih. Mungkin nyari keyword film Superman mungkin, atau apa, lagi populer Superman. Kalau kita pencet orange-nya ini, dia ada, oh ini keterangan sisa powernya, ada 3 titik dengan maksimal 5 titik. Ini ngecasnya pakai USB Type-C tentu aja. Ini power bank bonus, power bank gratisan, gift free, yang sama sekali nggak kerasa gratisan sih. Saya suka kualitasnya. Sekarang kita lihat desain dalaman kotak HP-nya yang ternyata ada satu lapisan lagi, tapi kayaknya mirip-mirip semua ya. Ini ngeliatin, nunjukin desain dari kameranya Pova 7 5G.
Di sini juga ada speknya yang tadi ketulis di depan, sama-sama aja. Oh, dia ada Dolby Atmos juga buat speakernya. Kita langsung lihat isinya saja. Desainnya lagi-lagi ingetin saya sama desainnya Nothing Phone ya, atau kameranya ini mirip sama kayak Fairphone. Di dalamnya ada si HP dengan spek-spek yang sudah kita baca tadi, terus di dalamnya lagi ada casing bonus yang udah support magnetic bentuk bulat seperti iPhone, ada lingkaran dan ada tanda garis ke bawah. Terus ada Smart Friend seperti yang dijanjikan di kotaknya, 33 GB, ada charger 45 watt dan ada kabel Type A to Type C. Ini lumayan sederhana tapi lengkap. Kalau misalnya kita tempelin di sini, tentu saja dia bakal lengket ya. Digoyang-goyangin pun masih lumayan, masih nempel. Nggak ada lumayan, ini nempel ya nempel. Kalau jatuh ya jatuh ya. Kalau lumayan mungkin udah, wah hampir jatuh. Sekarang kita lihat desain HP-nya yang temanya sama kayak si POVA 7 4G kemarin. Ini yang kita unbox kemarin yang warnanya silver. Sekarang kita cobain varian warna hitam. Cuma agak mirip-mirip lah ya, terutama dari desain kameranya yang segitiga seperti ini. Dengan satu kamera utama 50 megapiksel ditemenin kamera gimmick, dan ini sepertinya LED sensor atau nggak ada fungsinya karena dia bulatan dan gelap aja ya. Plus LED flash, dan yang jadi ciri khas di sekitar kameranya ini yang ada garis putihnya ini ada lampu LED strip yang bisa nyala-nyala, yang fungsinya banyak. Nanti kita cobain. Di sini ada hiasan-hiasan yang agak gaming-gaming, ada titik-titik, ada POVA, ada tanda panah lagi, banyak banget tanda panahnya. Ada design by Tecno, terus ada high density battery 6000 mAh, ada 50 megapiksel AI kamera, ada NFC juga. Keterangan yang lumayan memberitahu fitur-fiturnya. Kalau dari desain ini terlihat seperti ada lempengan besi ya, padahal ini sebenarnya dari polikarbonat aja. Feel megangnya sih mantep-mantep aja. Cuma bahannya tentu aja nggak sepremium itu, nggak dari metal, nggak dari kaca. Batasan HP 3 juta atau 2 juta kayaknya belum ada yang pakai metal, kecuali si Infinix ya kemarin. Gawat itu. Di sebelah kanan ada tombol power yang ngerangkap sensor fingerprint, di atasnya ada tombol volume, di sisi atas ada mikrofon, dan ini harusnya lubang buat speaker stereonya. Di sisi kirinya ada SIM tray, kita keluarin dulu pakai SIM ejector yang tadi saya agak ke skip. Di kotaknya ada SIM tray, SIM ejector seperti ini. SIM tray-nya sendiri dia support dual nano SIM hybrid, jadi bisa masuk 2 nano SIM atau 1 micro SD, 1 nano SIM. Dan di bawah ada mikrofon, port Type-C, dan speaker lagi. Jadi speakernya stereo, terus apa lagi ya? Dia udah ada NFC, gyro-nya hardware, support bypass charging, dan dia punya rating IP64, jadi tahan kena percikan air atau air hujan, tapi nggak bisa kecemplung atau kerendam air. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Tecno POVA 7 5G. Hal yang sangat unik dari HP ini, yang beda dari HP 2-3 jutaan atau HP-HP pada umumnya ya, ada di rasio layarnya yang lumayan panjang, ini 21:9. Biasanya kalau HP-HP yang umum, yang HP lain 90% dipakai HP lain, dia rasionya 18 atau 19:9. Jadi ini contohnya Infinix Note 50, dia kelihatan lebih lebar daripada si POVA. Walaupun kalau dilihat dari angkanya mirip-mirip aja ya. POVA ini dia 6,78 inci, cuma rasa pas kita megang rasanya emang HP-nya lebih kurus tapi lebih panjang karena rasionya emang lebih tinggi. Rasio kayak gini emang nggak seumum itu, tapi bukan yang pertama juga ya di POVA ini. Soalnya di HP-HP kayak Sony Xperia yang flagship mereka, bodinya juga kerasa kurus dan panjang karena rasionya juga sekitar 21:9 kalau nggak salah. Saya lumayan suka sih rasio yang panjang kayak gini walaupun dia nggak mainstream ya, soalnya buat saya handlingnya lebih enak gitu, lebih bisa digenggam pakai satu tangan gini, lebih ke apa ya, keikat gitu, genggamnya enggak sampai ngelebar, enggak menu-menuin tangan. Cuma kelemahannya emang mungkin jempol jadinya agak susah buat
gapai pojokannya gini. Buat masuk ke kontrolnya atau ada tombol-tombol di bagian atas, agak susah itu kurangnya. Cuma saya nggak ada masalah sih sama rasio yang unik kayak gini, ada plus ada minusnya. Bagian yang bakal jadi nilai minus dari layar POVA 7 5G ini, apalagi kalau dibandingin sesama Transsion yang 3 juta juga, kita pakai contoh Infinix Note 50 Pro 5G lagi, karena ini sesama 3 juta ya. Si POVA dia layarnya IPS, sementara si Infinix dia layarnya AMOLED. Dan kalau saya bandingin yang langsung berasa sih dari viewing angle, si POVA ini kalau hadap depan terangnya itu maksimal, tapi kalau kita hadapin gini, dia bakal lumayan gelap ya. Kalau kita lihat dari sisi yang nggak lurus gitu, bakal agak berubah brightness-nya. Atau nggak usah terlalu ekstrim kayak gini nih, kita belokin dikit aja, dia warnanya pun udah agak berubah. Jadi mungkin itu kelemahan dari si POVA ini. Padahal dari brightness-nya sendiri, brightness real-nya sendiri, dia nggak ada masalah. Saya udah tes di outdoor, di langit yang lagi cerah-cerahnya, masih kelihatan jelas loh. Buat HP 3 juta ini brightness yang bagus loh. Cuma dari viewing angle-nya aja yang Anda harus tahu, jadi nggak terkejut kalau misalnya milih HP ini. Dari refresh rate-nya sendiri udah mantep, dia udah 144 Hz, resolusi juga nggak masalah, udah Full HD+. Jadi nggak ada masalah kecuali bagian viewing angle-nya aja. Atau buat Anda justru itu nilai plus karena biar nggak diintip orang dari sebelah, karena belok dikit aja udah agak gelap, nggak terlalu jelas. Tuh, ya tergantung orangnya lah. Oh ya, satu lagi, biar nggak terlalu mendewakan Infinix Note ini, walaupun emang bagus banget, saya juga rekomen banget HP ini. Infinix Note dia 4G saja, sementara si POVA dia udah 5G. Itu nilai plus gede kalau misalnya Anda tinggal di daerah yang 5G-nya udah stabil. Kalau dari OS sih ya sama-sama aja lah ya. Si Tecno dia pakai HiOS yang kayaknya basicnya sih sama-sama aja kayak si Infinix atau si itel, nggak banyak perbedaan. AI-nya bagus-bagus di kedua HP. Si Tecno AI ini pakai elak suara. Elak suara lucu juga ya, karena kalau Inggris kan elak voice, ini elak sentuhan pintar, anjir, sentuhan pintar elak. Dan asisten dokumen, ada catatan AI, ada galeri AI, dan lain-lain. Ini udah sering kita demo, jadi skip saja. Bagian lain yang lumayan diandelin si Tecno POVA 7 5G ada di sini nih. Cetak. Kelihatan? Wih, kalau nggak kelihatan malu. Kayak udah senyum tapi nggak ada apa-apa. Terang. Wih, terang. Oke. Jadi yang sedang kita lihat sekarang ini adalah lampu status. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, jadi kalau kita lihat di sini ya namanya lampu status, widgetnya. Kalau kita lihat di bagian setting juga namanya lampu status. Jadi brandingnya gitulah, intinya keren apapun sebutannya dan fungsinya juga banyak. Kalau misalnya kita matiin, ya dia nggak bakal nyala-nyala. Kalau misalnya Anda sebel, ini alay banget, silakan dimatiin gampang, efek cahaya buat widget. Dan di bawahnya ada beberapa fungsi, misalnya status buat timer, status buat game, makanya namanya lampu status. Coba ya, kalau kita nyalakan timer, 1 menit, tik, 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 dia bakal berjalan mundur. Tuh, wih keren sih. Ini ada progresnya dan nggak patah-patah ya, jadi jumlah lampu LED di dalamnya itu banyak. Kalau cuma 10 kan dia pasti bakal kasar, agak loncat-loncat gitu. Ini saya bahkan harus perhatiin, ini beneran turun nggak nih? Ternyata bener, kayak ngelihat loading di komputer gitu, tangan kita taruh sini, terus bakal gelap. Nah, jalan ya. Seperti itu ya, pakai kursor. Itu, semua orang kayak gitu. Ini downloadnya jalan nggak sih? Nah, ini caranya juga bisa diterapkan di sini dan cakep sih, hebat sih. Nggak 60 step loh, kita cuma 60 detik tapi rasanya per berapa detik dia turun terus, update terus. Kita bahkan tahu ini sisanya paling berapa ya? 4. Udah, nggak langsung habis. Oke. Hentikan. Keren. Kenapa ada iklan? Sekarang kita coba pas ngecas. Kita pakai powerbank ini wireless. Dia bisa nerima wireless charger, tapi harus diingat kalau HP-nya nggak punya magnet ya. Jadi kalau kita tempelin gini dia bakal jatuh. Makanya harus pakai si casing biar bisa nempel. Dan magnetnya, chargernya tembus sudah pasti. Getar nih.
Widih. Tuh, waduh, kelihatan kalau baterainya ada sekitar 50% lebih ya, karena dia udah lewat dari sini. Coba kita buktikan. 49. Ah, ya. Nggak jauh lah, minimal bukan 40 atau 60. Plot twist macam apa ini? Wireless charger, oke. Nah, nih, coba. Nah, agak lewat loh. Oh, itu Spill-nya ya. Ya, spill-spillnya. Oke lah, di tengah gitu ya. Sama satu lagi, fungsinya lebih banyak dari ini, tapi kita tunjukin 3 aja yang paling gampang. Kalau kita menyesuaikan volume, tek. Nah, turun nih. Wih, tek. Waduh. Nih, coba ya. 50% nggak nih? Ini enggak ya? Ini 50 ya? 50 nggak? Nggak ada tulisannya sih. Malu 2 kali dalam satu video. Oh ya, salah satu kelemahan dari POVA 7 5G ini, mesin getarnya lemah ya, geli-geli doang, nggak mantep tek gitu. Itu sebelum lupa sebutinnya. Kenceng sih. Cuma bassnya nggak terlalu berasa. Kalau maksimal dia lumayan oke. Stagingnya lumayan bagus. Dia bawah sedikit lebih kenceng, mungkin 60-40 kayaknya. Ya nilainya 7 ya. Casing sih harusnya nggak ngaruh. Selama ini kita tes tanpa casing. Yep, sama aja nih. Oke lah. Sekarang kita lihat performa mesinnya. Oh, ini kalau hadap atas juga brightness-nya agak turun. Kalau giniin, wih, terang langsung. 659.000. Mantap buat HP 3 juta. Dia pakai Dimensity 7300. Kalau pakai Helio G99 atau G100 kan sekitar 400 sampai 450.000. Ini udah 650.000. Cool. Buat Mobile Legends, dia bisa main di frame rate super dan resolusi HD. Oke, buat 3 juta, 90 fps. Kalau bisa mulus, mantap. Ayo, maju. Sudah ada healer. Pokoknya ini jangan pernah maju ya. Nah, di belakang aja. Heal aja. Buat performanya sendiri, setelah dimainin beberapa saat, dia tetap stabil. Bisa ngejaga frame rate 90 fps-nya di settingan grafis HD. Jadi udah aman banget sih si Dimensity 7300 buat main Mobile Legends. Buat PUBG, game yang bekerja sama dengan POVA 7 5G ini, belakangnya sama-sama G ya. Untungnya grafik yang disupport sudah bisa smooth extreme, jadi bisa 60 fps, tentu aja bisa sangat lancar, stabil. Kalau buat Dimensity 7300 biasanya ngebatasin itu cuma settingannya aja. Ini mungkin kedengeran sepele ya, kayak ya pastilah bang, PUBG doang masa kurang gitu. Tapi si POVA 7 4G kemarin dia belum bisa smooth extreme ya, masih 40 fps aja. Jadi harus dicek, dipastiin. Dan untungnya si 5G ini aman, dan gyronya juga aman-aman aja. Sudah hardware, udah enak, responsif. Buat PUBG udah oke. Sekarang waktunya Genshin yang berat-berat. Oke, langsung hajar pakai bukan account saya pastinya. Karena karakternya sangat menarik ya di sini ya. Ini entah kenapa bisa dapat yang baru-baru terus. Hajar terus. Ini naga segede gini berasa jadi cupu gitu, kayak cepat banget. Kemarin sih kayak bisa lebih cepat lagi kalau pakai si motor itu ya. Kalau ini up. Nah, tapi ini juga ya udah gitu. Damn. Account apa ini? Account Sultan, account yang sering gacha. Ambil aja. Buat performanya sendiri sebenarnya enggak se-wow itu ya Dimensity 7300 di POVA 7 5G. Di setting lowest pun dia cuma bisa dapetin rata-rata di 30-an fps. Cuma 30-an fps-nya itu enggak naik turun yang drastis. Jadi kayak game PS lah yang enggak 60 fps punya. Sekarang mari kita lihat kualitas kameranya yang punya resolusi 50 megapiksel. Ini Tecno POVA 7 Curve. Bukan 7 sih, Tecno POVA Curve 5G doang, nggak ada 7-nya. Yang ini 7 4G
Terus ada si kecil ini tentu saja. Buat harga 3 juta ini bagus loh. Fotonya berasa rapi ya, detailnya tetap tajam, warnanya juga enak. Ini kalau misalnya fotonya ada feeling agak kuning-kuning gitu gedungnya atau suasananya, itu karena matahari pas lagi motret itu lagi ada bias-biasnya. Langit yang mendung sama langit yang cerah bisa ditangkap dengan baik. Jadi dynamic range-nya bagus. Kalau foto indoor detailnya tetap enak. Dan pas malam, rapinya itu masih kejaga banget loh. Warnanya tetap keluar semua. Nggak ada yang ngespil-ngespil cahayanya. Kalimat pujian ini kayak udah lumayan sering saya keluarin ya buat HP 3 jutaan. Ini kabar bagus sih. Kualitas kamera standarnya jadi makin tinggi lagi. Kalau dulu mah kamera 3 juta itu biasanya cuma bagus pas terang doang, cuma oke pas terang doang. Tapi kalau udah malam biasanya bubar. Sekarang malam pun udah bikin wow. Tapi lucunya beli kabelnya dia nanti. Wow, saya awalnya kirain salah lihat settingan dari perekaman video kamera depan dari Tecno Pova 7 5G. Karena dia bisa di 4K. 4K 30 fps buat HP 3 juta. Memang bikin salah ngomong deh, karena biasanya 1080p, 2K, ini 4K 30. Dan mungkin ini agak gempas sedikit, tapi kita bisa aktifin stabilisasinya ya. Ini kalau stabilisasinya aktif dan perekaman tetap di 4K, tetap tajam. Agak ke zoom dikit, itu efek electronic stabilizer. Cuma hasilnya jadi mendingan sih, jauh-jauh lebih mendingan. Dan kualitas gambar juga tetap bagus. Warnanya agak sedikit gelap, nggak seterang biasanya, tapi ini tetap sangat bagus buat HP yang harganya 3 juta. 3 juta. Kesimpulan, nambah lagi nih, HP 3 juta bagus yang rekomen lewat Pova 7 5G. Saya seneng banget, HP yang mesinnya bagus, kamera mantep, baterai gede, layar cakep, desainnya unik, fiturnya banyak, ada wireless charging. Udah mulai umum ya di kelas harga segini ya. 2-3 tahun lalu masih nggak kebayang kalau arah pasar HP bakal semanja ini. Waktu itu HP 5G 3 juta itu masih jarang yang 5G ya. Kalau ada pun pasti ada kelemahan gede yang harus dimaklumin. Tapi sejak Transsion masuk dengan standar mereka sendiri, HP 2-3 juta pun udah nggak perlu minder lagi sih sama HP-HP mahal yang harganya 2, 3, 4, 5 kali lipat. Sekarang HP 2-3 jutaan pun udah bikin bangga ya. Bahkan kita bisa pamer, bisa cerita kalau duit yang kita keluarin itu sangat sesuai. Bahkan mungkin kemurahan buat apa yang didapat. Orang pinter gitu. Demikian unboxing gadgetin buat Tecno Pova 7 5G. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Transsion. Ultra 5 juta.